Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Novia Setiawati Nurasiam, Bayu Saputra, Hanafi Arsad Uliniam, dan saya sendiri Seto Haryanto Panilat dan Rosi Ahmar Sito ingin memaparkan materi tentang bea cukai yang mencakup definisi bea cukai, fungsi bea cukai, prinsip-prinsip bea cukai, kebijakan bea cukai, institusi bea cukai, dan ruang lingkup bea cukai. Definisi bea cukai. Bea yaitu suatu jenis pungutan yang dilakukan terhadap barang yang melintasi perbatasan daerah pabean. Sedangkan cukai yaitu pungutan negara yang dilakukan terhadap barang-barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Jadi, bea cukai adalah pungutan negara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pabean dan Cukai berdasarkan undang-undang yang berlaku. Fungsi bea cukai yaitu 1. Meningkatkan pertumbuhan industri di bidang pabean. 2. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif. 3. Melindungi masyarakat. 4. Mengawasi kegiatan impor dan ekspor. Yang terakhir, mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai. Prinsip-prinsip bea cukai. Yang pertama, legal itu mudah, ilegal itu sulit. Ini adalah prinsip yang melandasi program penertiban impor, ekspor, dan cukai, termasuk pula pembentukan KIHT untuk mendorong kepatuhan pengusaha BKC. Prinsip yang kedua yaitu kolaborasi itu penting, bekerja sendiri itu tidak efisien. Prinsip ini yang melandasi kolaborasi di bidang pelayanan melalui program nasional logistik ekosistem, dan 5 pilar pengawasan yaitu kolaborasi kesisteman dari arus barang, orang, dokumen, uang, dan sarana pengangkut. Prinsip ketiga adalah berikan kemudahan dan fasilitas kepada perusahaan yang baik dan patuh sesuai kebutuhannya. Prinsip ini melandasi lahirnya sekian banyak kemudahan prosedural dan fasilitas kepabean dan cukai yang diberikan berdasarkan profil risiko dan juga prinsip one size does not fit all. Prinsip yang keempat yaitu bekerja bukan saja mencari nafkah tapi juga merupakan pengabdian dan ibadah. Merupakan prinsip yang melandasi semangat anggota kita dalam menjalankan tugas dan menghadapi tantangan dan hambatan bahkan ancaman dan menjadikan insan-insan BC yang berintegritas. Selanjutnya akan membahas tentang kebijakan bea cukai. Adapun beberapa kebijakan bea cukai, yang pertama, keputusan Dirjen Bea Cukai nomor 198 BC 2020 tentang rencana strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2020 sampai 2024. Yang kedua, Peraturan Dirjen Bea Cukai nomor 1 BC 2021 tentang petunjuk pelaksanaan impor dan ekspor barang yang dibawa oleh pelintas batas dan pemberian pembebasan bea masuk barang yang dibawa oleh pelintas. Yang ketiga, Peraturan Dirjen Bea Cukai nomor 2 BC 2020 tentang petunjuk pelaksanaan impor barang kiriman. Peraturan Dirjen Bea Cukai nomor 7 BC 2020 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor per 12 BC 2018 tentang pemberitahuan pabean ekspor. Yang keempat, Peraturan Dirjen Bea Cukai nomor 6 BC 2020 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor per 26 BC 2018 tentang tata cara penetapan tarif cukai etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan konsentrat yang mengandung etil alkohol. Yang kelima, Peraturan Dirjen Bea Cukai nomor 1 BC 2020 tentang perubahan
atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor per 16 PC 2017 tentang tata cara penundaan pembayaran cukai untuk pengusaha pabrik atau impor barang kena cukai yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai. Institusi terkait bea cukai. Yang pertama Kementerian Perdagangan, yang kedua Kementerian Perindustrian, yang ketiga Kementerian Pertanian, yang keempat Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang kelima Kementerian Luar Negeri, yang keenam Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang ketujuh Badan Karantina Pertanian, yang kedelapan Balai Karantina Pertanian kelas 1 Semarang, yang kesembilan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang kesepuluh Badan Pengawasan Obat dan Makanan, yang ke-11 Kepolisian Republik Indonesia. Materi terakhir ruang lingkup bea cukai. Yang pertama bea masuk dan pajak impor untuk melindungi industri dalam negeri dan dari limpahan produk luar negeri yang diimpor, sering disebut dengan tarif perir, yaitu atau besaran dalam persen yang ditentukan negara untuk dipungut oleh DJBC pada setiap produk atau barang impor. Yang kedua, bea keluar atau ekspor, yaitu khususnya untuk barang atau komoditi tertentu. Pemungutan bea demi mendukung industri dalam negeri untuk ekspor, pemerintah akan memberikan intensif berupa pengembalian restitusi pajak terhadap barang yang diekspor seperti produk mentahan seperti beberapa jenis kayu dan rotan dan sebagainya. Itulah pemaparan dari kelompok 5 tentang bea cukai. Kurang lebihnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.